Bab 1451. Brian segera menyadari di mana letak kesalahannya. Sambil mengerutkan kening, dia cemberut dan bertanya, "Baiklah kalau begitu. Akan kutanyakan lagi dengan cara yang lebih sopan. Bro, kau dapat layang-layang kartun itu dari mana?" Benyamin suka cara Brian memanggilnya, "Bro," jadi dia sedikit melunak. "Ibuku membelinya di toko mainan di Molomia." Mendengar itu, Brian hendak memberitahu Corin ketika dia bertanya lagi, "Apakah kamu membeli topeng yang kamu pakai di toko mainan yang sama juga?" Benyamin mengangguk. Ya, setelah memikirkannya, Brian tahu dia harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan mainannya meskipun Corin setuju untuk meminta seseorang membelikannya untuknya di Molomia, jadi dia punya ide. "Bisakah kau menjual layang-layang dan topengmu kepadaku untuk sementara waktu dan membeli yang baru saat kau kembali ke Molomia?" tanyanya. Benyamin mengerutkan kening, berpikir bahwa anak di depannya mencoba memanfaatkan dirinya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengabaikannya dan berjalan memutar. Namun, Brian meraih pakaiannya. "Bro, kau tidak perlu menjualnya padaku jika tidak mau, tapi setidaknya biarkan aku memakai topengmu sebentar. Hanya sebentar saja, aku sangat menyukainya." Entah mengapa, Benyamin merasa sulit untuk menolak Brian setiap kali Brian memanggilnya, "Bro." Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kamu boleh memakainya sebentar, tapi kamu harus mengembalikannya kepadaku setelah itu, oke?" "Oke, terima kasih, bro," kata Brian dengan serius. Benyamin meletakkan layang-layangnya dan melepas topeng kartunnya. Dia memberikan topeng itu kepada Brian, yang langsung mengambilnya dan memakainya dengan gembira. Dia sangat gembira sehingga dia bahkan tidak memperhatikan seperti apa rupa Benyamin. Brian langsung membeku dan menoleh ke arah Corin memanggilnya. Melalui lubang mata topeng, dia melihat Corin berlari mendekat dengan tergesa-gesa dan langsung merasa tidak enak. Dia akan dimarahi lagi. "Bagaimana bisa kau lari tanpa memberitahuku lagi? Oh, kau akan dipukul." Corin mengangkat Benyamin dan memukul pantatnya pelan tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. "Apa yang selalu kukatakan padamu? Jangan lari sendirian. Apa kata-kataku tidak berarti apa-apa bagimu? Bagaimana jika kau bertemu orang jahat? Tahukah kau betapa khawatirnya aku tentangmu barusan?" Benyamin tentu saja terkejut setelah diberi pelajaran oleh orang asing. Namun, dia tidak marah. Dia hanya menatap Corin dengan tatapan kosong sambil berpikir, wanita ini sangat cantik. Dia wangi sekali, dan dia sangat hangat. Pada saat yang sama, Brian memperhatikan dengan bingung saat Corin berjalan menjauh darinya dengan Benyamin masih dalam pelukannya. "Aneh sekali, kenapa ibu pergi dengan anak itu? Apa ibu salah mengira dia denganku? Tapi bagaimana mungkin? Apa kita benar-benar mirip?" Tiba-tiba, seorang wanita yang tidak dikenal Brian muncul di hadapannya dan berkata dengan marah, "Benyamin, kenapa kau lama sekali? Kemari sekarang juga, sudah waktunya kita pulang." Brian secara naluriah merasa khawatir dan mencoba menjauh darinya agar bisa mengejar Corin. Namun, Sofia dengan cepat menangkapnya ketika melihat Brian hendak melarikan diri. "Kamu mau pergi kemana? Ayah masih menunggu kita di sana." Bab 1452. Brian secara naluriah meronta, "Lepaskan aku mau ibu." Sofia mengangkatnya. "Nah, aku di sini, kan? Kenapa kau bilang begitu? Sekarang, jadilah anak baik dan berhenti mengamuk. Aku tidak akan pernah mengajakmu bermain lagi jika kau tidak berhenti mengamuk sekarang juga." "Ibu bukan ibuku. Ibu, jangan pergi. Aku di sini. Selamatkan aku. Ada yang mencoba menculikku," teriak Brian. Sofia benar-benar kehilangan kesabarannya saat itu. Dia bisa mentolerir Benyamin memperlakukannya dengan dingin dan tidak mau mendengarkan apapun yang dia katakan, tetapi berani-beraninya Benyamin mengatakan dia mencoba menculiknya. Dia akan menunjukkan siapa sebenarnya yang benar. Untungnya Jeremy tidak ada di tempat kejadian, jadi dia bisa memberi pelajaran pada anak manja itu. "Apa yang terjadi?" tanya Jeremy tiba-tiba dari belakang mereka. Sofia hanya bisa menahan amarah yang hendak ia luapkan pada Brian. Ia berbalik dan berkata dengan tak berdaya, "Zachary, aku sudah bilang pada Benyamin kita harus pulang sekarang,
tapi dia tidak mau mendengarku. Aku tidak punya pilihan selain menghentikannya agar tidak kabur. Brian masih menangis memanggil ibunya. Namun, tidak ada yang bisa melihat wajahnya karena dia masih mengenakan topeng kartun. Jeremy mengerutkan kening. Berhenti menangis, dan kemarilah. Suaranya menarik perhatian Brian. Karena menyukai suara Jeremy, dia berhenti menangis, terisak, dan menoleh ke arahnya. Yang dilihatnya adalah seorang pria yang mengenakan kacamata hitam dan masker wajah hitam. Hal ini membuatnya tidak ingin mendekatinya. Karena mengira kacamata hitam dan masker wajahnya pasti membuatnya takut, Jeremy melepas keduanya. Kemari, atau aku akan marah. Brian langsung terstunet. Dia belum pernah melihat pria setampan itu sebelumnya. Dia pikir Jeremy 10 kali lebih tampan daripada pahlawan kartun yang dia puja. Brian berjalan menghampiri Jeremy seolah-olah sedang kesurupan. Kamu tampan sekali. Apakah kamu juga seorang pahlawan? Jeremy mengerutkan kening. Apakah pahlawan kartun itu satu-satunya yang kau tahu? Apa kau lupa apa yang ayah katakan? Anak laki-laki besar tidak boleh menangis. Mengerti? Nada bicara Jeremy mungkin tegas, tetapi dia mengangkat Brian dengan lembut dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Brian menatap wajah Jeremy dengan kagum sambil membayangkannya sebagai pahlawan super kartun rahasia. Dia benar-benar tampan. Seandainya saja dia ayahku. Meskipun Sofia merasa kesal dengan semua itu, dia tahu dia harus membiarkannya saja karena pria itu masih anak-anak. Dia secara naluriah menoleh ke sekeliling untuk melihat apakah ada orang di sana ketika Jeremy melepas kacamata hitam dan masker wajahnya. Zachary, kurasa sebaiknya kau pakai kacamata hitam dan masker wajahmu lagi. Dokter bilang kau alergi terhadap sinar UV, jadi kau akan terkena gatal-gatal lagi kalau tidak memakainya lagi, ia mengingatkannya. Oke, kata Jeremy dengan nada datar sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Tiba-tiba, suara terkejut dan kagum terdengar dari sekeliling mereka. Sayang, kalian lihat seperti apa pria di kursi roda itu. Ya ampun, dia tampan sekali. Benar, dia pasti pria paling tampan yang pernah kulihat. Meskipun dia agak terlalu pucat untuk seleraku. Mungkin dia jarang keluar rumah karena dia menggunakan kursi roda, jadi dia tidak banyak terpapar sinar matahari. Sayang sekali, seandainya dia sehat, dia akan sempurna. Kurasa hidup memang adil. Bab 1453. Sofia menatap tajam gadis-gadis yang sedang bergosip itu. Jelas sekali dia memperingatkan mereka untuk diam. Gadis-gadis itu segera diam dan memalingkan muka. Corin terus memarahi Brian, sambil menggendongnya kembali. Dia masih sangat marah padanya karena melarikan diri. Anak ini semakin lama semakin sulit dikendalikan dan keras kepala. Beraninya dia lari sendirian, pikirnya. Sedangkan untuk Brian, dia hanya mendengarkannya tanpa berkata apa-apa. Dia tidak meminta maaf atau mengakui kesalahan apapun. Setelah kembali ke tempat piknik mereka, Corin menurunkan Brian, dan bertanya dengan tegas, apa kau tidak akan mengatakan apapun? Apa kau tahu kesalahanmu? Jangan sampai terjadi lagi. Brian menatapnya dengan mata besar sedih seperti anak anjing. Francine menghela napas lega ketika melihat Corin kembali bersama Brian. Kurasa itu sudah cukup, Corin. Dia hanya lari karena sangat menyukai layang-layang kartun itu. Aku yakin dia tidak akan lari lagi jika kita membelikannya satu. Corin tidak bisa menerima alasan wanita itu. Meskipun begitu, dia seharusnya tidak pergi begitu saja tanpa memberitahuku. Kurasa dia pantas mendapat pukulan keras. Francine dengan cepat melindungi Brian dengan tubuhnya. Brian, kenapa kamu masih berdiri di situ? Cepat minta maaf pada ibu sekarang juga. Brian cemberut sejenak sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh. Tenang, tenang. Kamu pasti takut sendirian, kata Francine lembut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu sudah kembali bersama ibu dan bibi Francine sekarang. Corin benci ketika anak-anak menangis untuk menghindari kesalahan. Dengan tegas ia menarik Francine menjauh sebelum menarik Brian untuk menghadapinya. Kenapa kamu menangis? Bagaimana bisa kamu menangis padahal kamulah yang salah? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku akan menghitung sampai 3 dan jika kamu masih menolak untuk meminta maaf,
aku akan menamparkan pantatmu. Bukannya meminta maaf, Brian malah meraung lebih keras setelah itu. Kesabaran Corin sudah habis, dan meskipun membayangkan memukul anaknya sendiri membuatnya sakit hati, dia tetap mengangkat tangannya. Namun, Joey berlari menghampiri untuk melindungi adiknya. Mama, jangan pukul Brian. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Mama janji akan mengawasinya lain kali agar dia tidak lari lagi. Christine berdiri di samping. Matanya yang besar dan cerah tertuju pada Brian, menyadari ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Corin terkejut dengan tindakan Joey, tetapi dia menghela napas dan berkata, lihatlah betapa baiknya kakakmu itu. Kapan kamu akan belajar menjadi seperti dia dan membuatku berhenti mengkhawatirkanmu? Brian cemberut dan tergagap, aku ingin ayahku. Pupil mata Corin menyempit, dan wajahnya langsung memerah setelah mendengar kalimat itu. Baik Francine maupun Chester juga terkejut. Apa yang Brian katakan? Apakah dia bilang dia ingin ayahnya? Dia belum pernah melihat ayahnya sebelumnya, dan dia juga tidak memiliki ingatan tentangnya, jadi mengapa dia tiba-tiba menginginkan ayahnya? Ini pertama kalinya baginya. Corin akan sedih lagi saat memikirkan Jeremy, pikir Francine. Corin tersadar dari keterkejutannya, berjongkok, dan memeluk Brian erat-erat. Kenapa kamu tiba-tiba merindukan ayahmu? Menurutmu di mana kita bisa menemukannya? Brian menunjuk ke arah tertentu. Ayah ada di sana. Aku ingin pergi ke sana untuk mencarinya. Terkejut, Corin menolehkan kepalanya untuk melihat ke arah yang ditunjuknya. Baik Francine maupun Chester juga menoleh ke arah itu. Bab 1454. Namun, tidak ada seorang pun di sana, kecuali sebuah SUV hitam yang baru saja pergi. Wajah Corin perlahan melembut. Dia berbalik dan berkata lembut kepada Brian, tidak boleh lagi lain kali, dengar. Kamu tidak boleh pergi sendirian apapun alasannya karena itu akan membuat ibu khawatir. Brian menatap Corin dengan linglung. Perlawanannya mereda setelah Corin mengubah nada bicaranya. Ini sangat berbeda dari sikapnya terhadap Sofia. Dia akan memberontak terhadapnya apapun yang Sofia katakan kepadanya. Corin memeluk Brian erat-erat dan menepuk punggungnya dengan lembut. Kamu suka mainan kartun itu, kan? Jangan menangis. Ibu akan membelikanmu dan Joey banyak mainan kartun, oke? Benjamin tahu namanya bukan Brian, tetapi dia tidak bisa menolak kelembutan Corin. Karena itu, dia mengangguk dan menyandarkan kepalanya di bahu Corin. Baiklah. Semua orang tersenyum ketika ibu dan anak itu berdamai. Hanya Christine yang mengerutkan kening dengan hati yang berat melihat pemandangan itu. Sesampainya di hotel, Brian yang asli telah tertidur di pangkuan Jeremy. Sofia mendorong kursi roda Jeremy ke kamar tidur. Tepat ketika dia mengulurkan tangan untuk menggendong Brian, anak itu mulai menangis dalam mimpinya. Sofia segera menarik tangannya kembali dan anak kecil itu berhenti menangis. Dia mencoba beberapa kali lagi untuk menggendongnya, tetapi gagal. Mengapa anak ini begitu sulit diatur? Jeremy menatap Brian dengan mata penuh kasih sayang seorang ayah. Tidak apa-apa, aku akan menjaganya sendiri. Kamu juga perlu istirahat. Sofia menjadi marah. Dialah yang membesarkan anak itu, namun anak itu bahkan tidak mau membiarkannya menyentuhnya. Zachary, bukankah menurutmu ada sesuatu yang berbeda tentang Benjamin? Tanyanya. Dia tahu pria itu tidak menyukainya, tetapi pria itu tidak pernah membencinya sampai menolak sentuhannya. Karena itu, dia merasa seluruh kejadian itu sangat aneh. Jeremy tidak menemukan sesuatu yang berbeda pada anak yang tidur di pangkuannya. Mungkin dia merasa tidak nyaman tidur di dalam mobil sehingga dia agak rewel sekarang. Lagi pula, kamu harus tahu bahwa dia selalu bangun dengan suasana hati yang buruk di pagi hari. Sofia menghela napas sedih, berpikir bahwa anak itu suatu hari nanti akan menjadi penyebab kematiannya. Lagi pula, sifat pemarahnya hanya ditujukan padanya, bukan pada ayahnya. Jelas sekali dia tahu siapa yang bisa dia bully. Dia lelah, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya saja. Baiklah kalau begitu, aku akan mandi dulu. Kamu juga harus menidurkan Benjamin dan beristirahat. Aku yakin kamu lelah karena menggendongnya sepanjang perjalanan di mobil. Tentu, kata Jeremy sambil mengangguk.
Setelah Sofia masuk ke kamar mandi, Jeremy menggerakkan kursi rodanya ke sisi tempat tidur lalu membaringkan Brian di tempat tidur. Brian mengerutkan kening melihat gerakan itu sebelum berbalik ke samping tanpa terbangun. Jeremy dengan lembut menarik selimut menutupi Brian ketika bocah kecil itu bergumam, "Mama, Brian ingin makan coklat, Mama, peluk aku sampai tertidur." Brian, siapa Brian? Mengapa anakku menyebut dirinya dengan nama yang belum pernah kudengar sebelumnya? Pikir Jeremy dengan terkejut. Bab 1455. Jeremy teringat perkataan Sofia, bahwa Benjamin tampak berbeda. Dia menyipitkan mata untuk melihatnya lebih jelas, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh padanya. Tiba-tiba, bayangan gadis yang dilihatnya di lapangan terlintas di benaknya. Dia yakin pernah melihat gadis itu di suatu tempat sebelumnya. Selain itu, ia tak kuasa menahan rasa sesak di dadanya saat membayangkan wanita itu mengobrol dan tertawa bersama pria lain. Siapakah dia? Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Dia terus bertanya-tanya. Sementara itu, waktu makan malam telah tiba ketika Corin dan yang lainnya kembali ke rumah besar keluarga Holden. Pamela segera datang untuk menyambut mereka kembali ketika mendengar suara mereka. Corin dan Francine masuk bersama ketiga anak itu, sedangkan Chester sudah kembali ke sekolahnya. Meskipun Pamela sudah tua dan lemah, dia tetap ingin menggendong cicit-cicitnya untuk dipeluk dan dicium setiap kali dia bertemu mereka. Dia mengangkat Christine, yang paling ringan di antara ketiganya, dan bertanya, "Apakah kamu bersenang-senang hari ini, sayang?" Christine melingkarkan lengannya di leher Pamela dan mengangguk. "Ya, itu sangat menyenangkan. Makanan yang nenek buat sangat enak, nenek buyut. Kami semua sangat menyukainya." Pujian setinggi langit itu membuat Pamela tersenyum lebar. "Benarkah? Kalau begitu, aku akan membuat makanan super enak untukmu setiap hari." Christine tersenyum dan mengangguk. "Hore, tapi nenek buyut, Brian tidak bersenang-senang hari ini. Dia dimarahi ibu karena lari sendirian." Pamela langsung mengerutkan kening. "Apa, Brian pergi sendirian?" Christine mengangguk cepat. "Ya, kamu harus memarahinya agar dia tidak membuat ibu marah lagi. Ibu sangat marah padanya sampai hampir menangis." Pamela menurunkan Christine dan hendak menarik Brian untuk bertanya apa yang terjadi, tetapi Brian langsung bersembunyi di belakang punggung Corin seolah-olah dia melihat orang yang menakutkan. Pamela tampak sangat terluka oleh reaksinya. "Ada apa, Brian? Apa kau tidak mau bicara denganku lagi? Aku hanya akan bertanya apa yang terjadi. Aku janji tidak akan memarahimu. Ayo." Brian terus bersembunyi di belakang Corin, memeluk kakinya dengan cemas. "Aku bukan Brian. Satu-satunya alasan aku datang ke sini adalah karena aku menyukai wanita baik ini," pikirnya. Selain itu, dia takut dengan lingkungan yang asing dan orang-orang aneh di sekitarnya. Sofia jarang mengajaknya keluar. Sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah bersama Jeremy, jadi dia tidak banyak bertemu orang lain. Hal ini membuatnya sangat takut pada semua orang asing kecuali Corin yang lembut. Melihat betapa takutnya dia, Corin berkata kepada Pamela, "Tidak apa-apa, Nenek. Aku sudah menasihatinya. Dia pasti masih mengalami efek susulan. Aku yakin dia akan baik-baik saja dan akan berbicara denganmu nanti malam." Pamela menatap Brian dengan cemas, lalu kembali menatap Corin. "Corin, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah seperti yang dikatakan Christine, bahwa Brian pergi sendirian?" Corin mengangguk. "Ya, dia melihat seorang anak dengan mainan yang sangat disukainya, jadi dia lari mencari anak itu tanpa memberi tahu kami. Untunglah kami menemukannya dengan cepat. Dia berjanji tidak akan melakukannya lagi setelah aku memarahinya." Meskipun Pamela tidak ada di tempat kejadian, dia tidak bisa menahan rasa ngeri atas apa yang terjadi. "Terima kasih atas kerja kerasmu, Corin. Merawat 3 anak itu tidak mudah. Belum lagi, mereka berada di usia yang sangat nakal di mana kau tidak pernah bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Aku sangat senang keluarga ini memilikimu." Corin tersenyum. "Semua ini sepadan karena mereka adalah anak-anakku." Bab 1456. Meskipun Pamela merasa lega mendengarnya, hatinya masih merasa iba pada Corin. "Kenapa kau tidak membantu?
Anak-anak mandi dan istirahat sebentar. Makan malam akan segera siap. Baik, Nenek, jawab Corin sambil mengangguk. Joey menuntun Christine ke lantai atas sementara Corin mengikuti di belakang mereka. Beberapa langkah kemudian, dia melihat Brian. Tidak bersama mereka. Dia berbalik dan melihatnya berdiri sambil memandang sekeliling dengan ekspresi bingung seolah-olah dia adalah seekor rusa yang tertangkap sorotan lampu depan. Corin menggendongnya dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah menakutinya dengan bersikap terlalu kasar padanya. Brian, ibu akan membantumu mandi. Kita akan turun untuk makan malam bersama kakek buyut dan nenek buyut setelah itu, oke. Brian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menjatuhkan kepalanya di bahu Corin untuk merasa aman. Dia sangat menyukai aroma Corin, aroma itu menenangkannya. Francine memastikan Corin dan anak-anak sudah naik ke atas sebelum mendekati Pamela, berbisik. Nenek, Brian tiba-tiba menangis memanggil ayahnya hari ini. Kurasa Corin mungkin terpengaruh, dia. Jeremy mungkin hilang. Apa? Brian tiba-tiba menangis memanggil ayahnya. Pikir Pamela dengan kaget. Kemudian dia menghela napas panjang. 3 tahun terakhir ini tidaklah mudah bagi Corin. Dia tidak pernah sekalipun kehilangan harapan bahwa Jeremy akan kembalilah. Setelah Corin memandikan Christine, dia mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut dan membantunya mengganti pakaian dengan sepasang kaus kaki merah muda. Piyama. Kemudian, dia mengisi bak mandi lagi dan meminta Joey untuk membawa Brian masuk untuk mandi. Anak-anak laki-laki itu senang bermain di air. Biasanya dia akan memberi mereka beberapa mainan, dan anak-anak laki-laki itu akan bermain di dalamnya. Rendam air tersebut beberapa saat sebelum mencuci. Di atas tempat tidur, Christine bermain dengan bonekanya sementara Corin mencari informasi terkait pekerjaan. Di laptopnya, sepetak tanah yang ingin dibeli Holden Group akan dilelang keesokan harinya. Jeremy sudah mengincar sebidang tanah itu bahkan sebelum dia menghilang. Sayangnya, tanah itu tidak dijual. Dijual kemudian. Alasan dia menginginkan sebidang tanah itu adalah untuk membangun area komersial ikonik di kota. Saya yakin proyek itu akan sukses karena lokasinya sangat menjanjikan. Dia tidak mampu mewujudkan mimpinya 3 tahun lalu, jadi Corin berpikir dia akan melakukannya untuknya. Corin masuk ke sistem peretas yang sudah lama tidak dia sentuh untuk mencari informasi internal. Informasi tentang sebidang tanah tersebut. Dia sedang mencatat ketika tiba-tiba dia melihat seorang teman lama yang sudah lama tidak dia ajak bicara. Time juga sudah masuk. Dia mengklik foto profilnya dan mengiriminya pesan. Halo, Gosler. Sudah lama kita tidak bertemu. Setelah beberapa saat, dia menjawabnya, apakah kita saling kenal? Corin terkejut. Bukankah kau Gosler? Maaf. Saya mengalami kecelakaan mobil 3 tahun lalu dan kehilangan sebagian besar ingatan saya karena itu. Dia kehilangan ingatannya. Corin merasa ini aneh. Lalu bagaimana mungkin kamu masih ingat kata sandi loginmu? Memori otot. Jari-jari saya mengetikkan kata sandi secara otomatis. Corin dengan sopan menjawab, oh, saya mengerti. Saya yakin hanya hal-hal baik yang akan menghampiri Anda setelah kecelakaan mobil itu. Kamu beruntung bisa selamat. Selain itu, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang masa lalu. Gosler tidak berpikir melupakan masa lalu adalah hal yang baik. Bahkan, dia ingin tahu apa pernah terjadi padanya di masa lalu. Apakah kita pernah berteman di masa lalu? Corin memikirkannya, akan terlalu berlebihan jika dia menyebut mereka teman. Akan lebih akurat jika kita menyebut diri kita teman online. Sebenarnya kita tidak sedekat itu. Lalu, apakah kita pernah bertemu langsung sebelumnya? Ya, dan tidak. Beberapa tahun yang lalu, kami berdua menghadiri konferensi peretas, tetapi kami mengenakan masker. Lalu, di mana konferensi peretas diadakan? Kota Canton. Bab 1457. Apakah itu berarti aku pernah ke kota Canton sebelumnya? Corin bingung dengan pertanyaan Gosler. Seharusnya begitu. Karena kau ingat semua hal yang kita berbicara tentang kesendirian saat aku bertemu denganmu di sana. Gosler terdiam sejenak. Semenit kemudian, kata mengetik muncul di bawahnya. Foto profil.
Corin menunggu dengan sabar balasannya, tetapi tiba-tiba dia mendengar anaknya menangis dari kamar mandi. Jadi, dia dengan cepat mengetik, "Maaf, tapi anak saya sedang menangis. Lain kali kita bicara." Dia menutup laptopnya dengan cepat setelah mengirim pesan teks. Kemudian dia turun dari tempat tidurnya dan berlari ke kamar mandi. Karena itu, dia tidak melihat pesan yang dikirim Gosler padanya. "Di kota mana kamu berada sekarang? Bolehkah kami bertemu? Aku sangat ingin tahu tentang masa laluku." Sementara itu, Jeremy terus membaca ulang pesan terakhir yang dikirim Corin kepadanya dengan kerutan penyesalan di dahinya ketika dia. Aku mendengar langkah kaki Sofia dari luar. Dia segera keluar dari sistem peretas dan membuka situs web berita lain. Sofia mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, "Zachary, berhentilah membaca semua berita yang tidak berguna itu dan keluarlah. Makan malam sekarang." Jeremy mengangguk dan dengan tenang menutup situs web. Sofia tidak memperhatikan skeptisisme yang terlintas di wajahnya. Semua informasi yang dia dapatkan tentang masa lalunya berasal dari Sofia. Dia dulu mempercayainya sampai jadi Rabbit, nama samaran Corin di internet, memberitahunya bahwa dia telah menghadiri sebuah acara konferensi peretas di kota Canton sebelumnya. Namun, Sofia mengatakan kepadanya bahwa dia telah tinggal di Molomia sepanjang hidupnya. Dan ini adalah pertama kalinya dia berada di New Capital City. Salah satu dari mereka pasti berbohong. Jade Rabbit tidak dekat denganku dan tidak tahu identitas asliku, jadi tidak ada alasan baginya untuk berbohong kepadaku. Itu artinya, Sofialah yang berbohong. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan dariku? Pikir Jeremy. Corin bergegas ke kamar mandi dan langsung melihat Brian menangis dengan tangan menutupi matanya. Joey menatapnya dengan ekspresi bingung dan kehilangan arah. "Apa yang terjadi?" tanya Corin. "Brian tidak mau melepas pakaiannya, jadi kupikir aku akan membantunya, tapi dia juga tidak mengizinkanku. Aku mencoba untuk. Aku menariknya dan mengajaknya bermain-mainan bersama di kamar mandi. Saat itulah dia mulai menangis." Jelas Joey dengan ekspresi bingung. Setelah mendengar itu, Corin berjongkok hingga sejajar dengan mata Brian, untuk bertanya kepadanya, "Hei, anak kecil, kamu tidak mau mandi?" Brian terisak dan berkata dengan keras kepala, "Aku tidak mau mandi bareng orang lain." Corin mengerutkan kening. "Tapi Joey adalah saudaramu, bukan saudara orang lain. Kalian berdua selalu mandi bersama sejak dulu. Kamu masih kecil. Kenapa tiba-tiba kamu tidak mau mandi bersamanya lagi?" Brian menatap Joey lalu kembali menatap Corin. "Dia bukan saudaraku. Aku tidak punya saudara laki-laki." Rasa sakit dan kaget terpancar di wajah Joey. Kepalanya langsung tertunduk. "Omong kosong apa yang kau bicarakan, Brian?" tanya Corin, sedikit kesal. Bab 1458. Aku tidak bicara omong kosong. Aku benar-benar tidak punya saudara laki-laki, kata Brian, sambil cemberut. Corin menjadi sangat marah. "Brian, kamu benar-benar nakal hari ini. Ibu tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku juga akan menyukaimu jika kau terus bersikap seperti ini," katanya tegas. Brian panik ketika melihat kekecewaan di mata Corin. Dia meraih tangan Corin dan memohon, "Tidak, jangan benci aku, Bu." Sebenarnya, dia tidak merasa kesulitan memanggilnya ibu. Itu juga pertama kalinya dia memanggil seorang wanita dengan sebutan itu. Sofia terus mengingatkannya untuk memanggilnya Mama di rumah, tetapi entah mengapa, dia tidak bisa melakukannya dan tidak akan. Namun, kepatuhannya tidak menghilangkan amarah Corin. "Pergi minta maaf pada Joey sekarang. Kau benar-benar membuatnya sedih, tahukah kau?" tegur Corin dengan tegas. Brian cemberut dan berjalan menghampiri Joey. "Maaf, Joey. Tolong jangan marah. Aku janji tidak akan mengatakan hal-hal buruk seperti itu lagi." Joey mengangkat kepalanya dan tersenyum memaafkan pada Brian. "Aku tidak marah, Brian. Kau dan Christine akan. Mereka akan selalu menjadi orang-orang favoritku di dunia ini." Lalu dia memeluknya. "Ibu bilang kita semua adalah satu keluarga besar, jadi kita harus saling menjaga satu sama lain, kan? Apapun yang terjadi, Brian,
Tidak terbiasa dipeluk oleh orang asing, tetapi dia merasakan perasaan hangat dan nyaman di hatinya ketika dia merasakan ketulusan Joey. Sebagai anak tunggal, Benyamin tidak diajari oleh orang tuanya bagaimana bergaul dengan saudara-saudaranya, dan ia tidak banyak berinteraksi dengan anak-anak seusianya. Bahkan, sebagian besar waktunya dihabiskan bermain sendirian. Dirinya sendiri. Jadi beginilah rasanya punya saudara laki-laki, pikir Benyamin. Corin akhirnya tersenyum setelah melihat kedua anak laki-laki itu berbaikan. Baiklah, kalian berdua masuk ke bak mandi sekarang. Nenek buyut akan segera memanggil kita untuk makan malam, katanya. Kata Joey dan Brian dengan cepat melepas pakaian mereka dan melompat ke dalam bak mandi. Corin mengambil ikat rambut dari meja wastafel dan mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Kemudian dia duduk di samping bak mandi dan memeras sedikit sampo anak-anak ke telapak tangannya. Mama akan mencuci rambut Joey dulu, lalu rambutmu, oke? Brian mengangguk. Oke. Corin dengan hati-hati mencuci rambut Joey agar sampo tidak masuk ke mata Joey. Setengah jam kemudian, Corin berganti pakaian kering setelah selesai mencuci rambut kedua anak laki-laki itu. Kedua anak laki-laki itu berlari keluar dari kamar mandi sambil tertawa riang. Awalnya, Brian takut pada lingkungan yang asing, tetapi dia benar-benar rileks setelah bermain dengan Joey di bak mandi. Dia menyukai tempat baru itu. Lebih tepatnya, dia menyukai suasana yang diciptakan oleh keluarga yang penuh kasih sayang. Sebagai sebenarnya, dia tidak ingin kembali ke rumah asalnya lagi. Di rumahnya sendiri, ia hanya punya Sofia sebagai teman bermain, dan ia merasa Sofia sangat membosankan. Namun, ia berhasil. Aku sedikit merindukan Jeremy. Ya sudahlah, pikirnya sambil mengangkat bahu. Aku akan pulang setelah bermain di sini beberapa hari. Joey dan Brian saling kejar-kejaran di sekitar ruangan, dan salah satu dari mereka tanpa sengaja menjatuhkan boneka Christine. Brian dengan cepat mengambil boneka itu dari lantai dan mengembalikannya kepada Christine. Christine mengambil boneka itu dari tangannya dan berkata dengan hati-hati, "Aku tahu kau bukan Brian." Brian terkejut. Bagaimana mungkin Christine, yang termuda di antara mereka, tahu, padahal bahkan Corin dan Joey tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak tahu harus berkata apa padanya karena dia belum tahu cara berbohong. Bab 1459. Saat itu, seseorang mengetuk pintu kamar tidur. Anak-anak, waktunya makan malam. Ada iga barbecue, makanan favorit kalian semua hari ini, kata Francine dari di luar pintu. Mata Joey langsung berbinar ketika mendengar ada iga barbecue. Dia meraih tangan Brian. Lalu berkata, "Ayo kita makan iga barbecue sekarang." Benyamin tersadar dari keterkejutannya. Dia menatap Joey, lalu kembali menatap Christine. Dia masih belum tahu bagaimana menjawab Christine. Dia tidak ingin mengakui bahwa dia bukanlah Brian seperti yang selama ini dia kenal. Ia takut Corin akan mengirimnya pulang jika ia mengaku. Namun, ia tetap ingin tinggal dan bermain. Maka, dia mengabaikan Christine dan berlari ke bawah bersama Joey. Hei, hati-hati. Iga barbecue itu tidak akan kemana-mana jadi tidak perlu lari, kata Francine. Dengan kesal ketika mereka melesat melewatinya. Namun, kedua anak laki-laki itu sudah menghilang dari pandangan saat itu. Francine menggelengkan kepalanya dan menoleh ke arah Christine. Yah, kurasa memang benar perempuan lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Anak laki-laki, pikirnya lega. Christine, di mana ibumu? Christine, yang masih memeluk boneka itu, menunjuk ke kamar mandi. Ibu ada di dalam. Francine berjalan menuju kamar mandi dan mengintip ke dalam. Corin sedang memungut pakaian anak-anak dari lantai untuk dicuci oleh para pelayan nanti. Corin, makan malam sudah siap, kata Francine. Oke, ayo pergi, jawab Corin sambil berjalan keluar dengan pakaian anak-anak di tangannya. Francine melirik pakaian yang dibawanya dan menyadari ada sesuatu yang aneh tentang pakaian itu. Hei, baju siapa ini? Tanyanya. Corin menunduk melihat pakaian yang dibawanya. Sebagian besar pakaian anak-anak dibeli olehnya atau Francine. Terkadang,
Pamela akan jadi. Corinne mengingat sebagian besar pakaian yang dimiliki anak-anak itu. Selain itu, dia dan Francine biasanya membeli pakaian dari beberapa merek tertentu karena mereka menyukai merek-merek tersebut. Bahan-bahan berkualitas dan hipoalergenik digunakan. Berbeda dengan pakaian anak perempuan, pakaian anak laki-laki biasanya hanya memiliki beberapa model saja. Kaos polo putih yang dikenakannya. Memegang adalah salah satu contohnya. Brian memiliki beberapa tas dengan gaya serupa, tetapi dia dan Francine belum pernah. Bahkan belum pernah mendengar nama merek yang mereka lihat saat itu. Francine mengambil kaos polo putih itu untuk melihatnya lebih dekat. Corinne, apakah kamu membelikan ini untuk Brian? Kenapa? Aku belum pernah mendengar merek ini. Corinne mengerutkan kening. Aku tidak percaya. Ini aneh. Kalau kamu tidak membelinya, dan aku juga tidak membelinya, kenapa Brian punya kaos polo ini? Beri aku jawaban. Kedua, saya akan mencari merek ini secara online. Francine mengeluarkan ponselnya dan mencari nama merek tersebut secara online. Hasilnya menunjukkan bahwa itu adalah sebuah merek indie dari Molomia, dan perusahaan tersebut hanya menjual produknya di sana. Wah, ini lebih aneh lagi. Kita sudah lama tidak ke Molomia. Bagaimana Brian bisa sampai punya ini? Kaos polo, kata Francine. Corinne juga merasa seluruh kejadian itu meresahkan. Dia begitu fokus memarahi Brian di taman sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa putranya sendiri mengenakan pakaian yang asing baginya. Bab 1460. Corinne, mungkinkah guru TK mereka salah mengira ini pakaian Brian dan membiarkannya memakainya? Kembali, dan baru sekarang kita menyadari kesalahannya. Tanya Francine. Setelah memikirkannya, Corinne merasa itu mungkin. Kemungkinan besar. Mari kita makan malam dulu. Kita. Seharusnya aku tidak membuat kakek dan nenek menunggu, katanya. Oke, jawab Francine sambil mengangguk. Kemudian dia mengulurkan tangannya ke Christine, sambil berkata, kemarilah. Christine, ayo kita turun untuk makan malam. Suara Francine membuyarkan lamunan Christine. Gadis kecil itu melompat turun dari tempat tidur dan mengikuti Francine dan Corinne keluar dari ruangan. Saat makan malam, Corinne diam-diam mengamati Brian, dan kembali menyadari ada sesuatu yang aneh tentangnya. Dia tidak mengetahui cara menggunakan peralatannya dengan benar. Ketiga anaknya lebih pintar daripada teman-teman sebayanya, dan dia tidak perlu mengajari mereka cara menggunakannya. Peralatan tersebut karena mereka mempelajarinya sendiri. Namun, pada saat itu, seolah-olah garpu dan pisau anak laki-laki itu sedang berkelahi satu sama lain. Tidak masalah. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa mengambil makanannya. Corinne merasa aneh sekali dengan tingkah lakunya itu. Akhirnya dia membuka matanya. Ekspresi wajahnya berubah saat melihatnya menyerah dan memilih menggunakan tangannya sebagai gantinya. Brian, jangan makan pakai tangan. Brian, sepertinya tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak menatapnya. Sebaliknya, dia mendorong alat barbecue itu. Dia memasukkan iga ke mulutnya dengan kedua tangannya. Dia jarang makan makanan barbecue di rumah, jadi ini adalah pertama kalinya dia mencicipinya. Menikmati iga barbecue, Corinne sama sekali tidak senang diabaikan. Dia mengetuk piringnya dan berkata, "Hei, Momis. Berbicara padamu." Baru saat itulah Brian menyadari Corinne sedang berbicara padanya. Dia menatapnya dengan polos dan berkata, "Mama, makanan ini enak sekali." Ketidakbahagiaan Corinne langsung sirna ketika dia melihat betapa lucunya Brian dengan pipinya yang menggembung. Pipi penuh dengan makanan. Meskipun begitu, dia tetap berkata, "Meskipun begitu, kamu tidak boleh makan dengan tangan. Lihatlah saudaramu dan kakak perempuan. Mereka berdua menggunakan peralatan makan mereka dengan benar." Brian menatap Joey, lalu ke Christine. Mereka memang menggunakan garpu dan pisau dengan benar. Namun, dia belum tahu cara menggunakan peralatan tersebut. Dia mencoba, tetapi gagal. Wanita cantik ini mungkin menyadari bahwa aku bukan anaknya karena ini. Tidak, aku sangat suka di sini. Aku tidak mau pergi dulu, pikirnya. Dia juga menyukai makanan di sana dan berharap bisa makan di sana setiap hari.
Maaf, Bu. Tadi saya sangat lapar sampai lupa sopan santun, katanya. Francine merasa kasihan padanya karena penampilannya yang menyedihkan, jadi dia langsung membelanya. Kamu sebaiknya kau biarkan saja, Corinne. Dia tidak makan apapun di piknik karena yang dia inginkan hanyalah melihat-lihat. Di dekat layang-layang itu, dia pasti sangat lapar. Mengapa tidak membiarkannya makan dengan tangannya saja karena tangannya sudah kotor? Kamu selalu bisa mengajarinya tata krama yang baik lain kali. Dia benar. Brian pasti sangat lapar karena dia tidak makan banyak barusan, pikir Corinne.